Baik anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hermin dalam pembelajaran tematik tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku, subtema 4 bentuk warna, ukuran dan permukaan benda, pembelajaran 3 dan 4. Baik anak-anak kelas 1 SD Sin Carolus yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama. Kita akan doakan doa hafalan kita ya, sehari-hari dengan berdoa Bapa kami. Ya, sikap berdoa yang baik ya, tangan dikatupkan di depan dada, mata dipejamkan, kita doakan bersama-sama. Yuk. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, mari kita ikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Terlebih dahulu kita ucapkan salam kita bersama-sama. Salam Tarakanita ya. Yuk, siap semuanya? Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah pembelajaran kita nanti, anak-anak bisa menggunakan kosakata yang berhubungan dengan benda-benda di sekitar kita, benda di rumah, boleh ya. Kemudian, anak-anak bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan atau yang melibatkan pengurangan dua bilangan cacah. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan gerak dasar, menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan tanpa iringan musik. Nah, jadi pakai irama tanpa iringan musik, tidak dengan musik tapi ketukan atau hitungan ya. Kita akan mengawali dengan tujuan yang pertama. Nah, kita akan membaca sebuah bacaan dulu. Percakapan antara Ibu Mutiara, Kak Mutiara dan Udin. Nah, kira-kira isi percakapannya apa ya? Nah, nanti percakapannya dibaca dengan cermat. Nah, Bu Hermin akan bacakan dulu. Nanti anak-anak bisa ulangi atau mengikuti Bu Hermin pelan-pelan. Oke, kita baca bersama dulu. Ini ada Ibu, ada Mutiara, juga ada Udin. Nah, mereka sedang bercakap-cakap. Percakapan akan dimulai dari Ibu. Nah, Ibu bertanya, "Mengapa kamu sedih, Mutiara?" "Penggarisku hilang, Bu." "Mungkin kamu lupa menyimpannya." Tiba-tiba Udin datang. Lalu Udin bertanya, "Mengapa kamu sedih, Kakak?" "Penggarisku hilang, Udin." "Maksud Kakak penggaris yang berwarna merah?" "Iya, betul. Warnanya merah." "Maafkan aku, Kakak. Aku tadi meminjamnya sebentar." Berikutnya, kita lanjutkan. Nah, Ibu Udin bilang, "Udin, kalau meminjam penggaris Kakak, harus minta izin." "Iya, Bu. Maafkan aku, Kakak." Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang
barang orang lain. Nah, nih pesan-pesannya dalam percakapan ini mengandung pesan. Tadi, nah kalau mau meminjam atau memakai barang orang lain harus meminta izin. Terus nih, maaf. Jika berbuat salah harus minta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatan atau kesalahan. Nah, itu ya. Nih, coba anak-anak perhatikan. Nih, aturan yang terdapat pada percakapan tadi. Nah, tadi apa aturannya? Peraturan yang dalam percakapan tadi, yang pertama siapa ingat? Iya, benar. Meminta izin saat kita meminjam barang. Jadi anak-anak kalau mau memakai barang adik, barang kakak, mama atau papa harus bilang dulu, minta izin dulu. Jangan langsung memakai. Tidak sopan kalau langsung pakai. Yang sopan harus minta izin dulu. Paham ya, Nak ya? Oke, baik. Kemudian meminta maaf saat kita berbuat salah. Nah, kalau kita bersalah, kita harus berani minta maaf. Harus mau minta maaf, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Itu anak yang baik, anak disayang Tuhan. Ya, jangan pura-pura enggak tahu atau malah enggak mau mengakui, itu enggak baik ya. Dan yang terakhir nih, mengulangi kesalahan. Kalau anak-anak berbuat salah dan meminta maaf, jangan minta maaf aja, tapi juga harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan. Jadi, sekarang bersalah, minta maaf, besok diulangi lagi. Jangan, itu tidak benar. Kalau sudah minta maaf, diingat-ingat. Jangan diulangi lagi. Jadi, perbuatan anak-anak semakin hari semakin baik, semakin sopan. Oke? Iya. Nah, nih, di bawah ini adalah contoh penjelasan gambar penggaris mutiara yang dipinjam Udin. Nah, tadi Udin bilang, penggaris yang warna merah itu, Kakak. Iya, betul. Nah, ini gambar penggaris yang dipinjam Udin tadi. Nah, sekarang kita akan belajar menjelaskan gambar tentang gambar penggaris yang dipegang ini. Nah, contohnya gambar ini adalah gambar penggaris. Nah, ini nama bendanya, maksudnya nama bendanya penggaris. Kemudian bentuknya persegi panjang. Ini penggaris ini berbentuk persegi panjang. Warnanya merah. Nah, penggaris ini berwarna merah. Kemudian penggaris digunakan untuk mengukur. Nah, penggaris ini gunanya untuk mengukur. Nah, caranya seperti itu, Nak. Cara menjelaskan gambar. Jadi, gambar ini, gambar benda yang dipegang ini dijelaskan dari namanya. Nah, aku adalah penggaris. Bentuknya persegi panjang, warnanya merah. Gunanya untuk mengukur. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, berikutnya. Sekarang pilihlah dua benda yang ada di kelas atau di rumah anak-anak. Kemudian beri penjelasan tentang gambar. Karena ini tidak di kelas, di rumah anak-anak juga boleh. Benda yang ada di rumah, contohnya ini ada buku. Buku itu di rumah ada, di sekolah ada. Jadi Ibu Hermin diberi contoh yang semuanya ada. Di sekolah ada, di rumah juga ada. Penjelasan gambarnya bagaimana? Nah, nama bendanya ini dijelaskan dulu. Gambar ini adalah gambar buku. Nah, jadi nama bendanya adalah buku. Bagaimana bentuknya? Bentuknya persegi panjang. Bagaimana warnanya? Warnanya merah. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menulis. Paham ya? Nah, contoh berikutnya adalah gambar jam. Nah, ini. Gambar ini adalah gambar jam dinding. Nah, ini gambar jam dinding. Nama benda pada kalimat ini atau pada gambar adalah jam dinding. Bagaimana dengan bentuknya? Bentuknya adalah lingkaran. Bagaimana warnanya? Warnanya hijau. Gunanya untuk apa ya?
gunanya untuk mengetahui waktu. Nah, jadi menjelaskan gambar ini anak-anak nanti supaya mudah, pokoknya anak-anak caranya pertama sebutkan nama gambar. Misalnya aku adalah gambar titik-titik. Lalu bentuknya bagaimana? Ada persegi panjang, ada lingkaran, ada kubus, ada balok, ada tabung. Nah, sesuai gambar yang anak-anak pilih. Kemudian bagaimana warnanya? Warnanya tergantung gambarnya. Kalau warnanya hitam disebutkan hitam. Misalnya anak-anak gambar kelereng warna-warni, ya sebutkan aja berwarna-warni, ada merah, biru, kuning, mungkin disebutkan juga. Lalu gunanya untuk apa? Gunanya benda itu. Paham ya anak-anak? Oke, ini contoh ya. Tadi udah Ibu beri 3 contoh. Nanti kalau ada anak-anak ada soal, seperti ini caranya. Kalau lupa, putar kembali videonya atau lihat di buku tematik. Ya, halamannya tadi di awal Ibu sudah, nanti di soal Ibu kasih tahu halamannya. Oke, berikutnya, nah ini, yuk mencoba. Ini ada permainan, ada Lani, ada Siti, Edo juga. Nah, ini anak-anak, ini tempat bermain. Ini ada seluncuran, papan meluncur, seluncur. Ini juga bermain pasir. Edo sedang bermain pasir. Kita baca dulu ya nak ya. Yuk, baca sama-sama boleh, ikuti ibu, mendengarkan juga boleh. Lalu nanti baca sendiri, oke? Ya. Lani dan Siti bermain seluncur. Ini ya, seluncur. Luncuran ini. Kemudian Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Kenapa bisa meluncur dengan baik ya? Karena permukaan papan seluncur halus. Ini permukaannya ini halus. Kalau permukaannya tidak halus, Lani dan Siti tidak bisa meluncur dengan baik. Pasti nih berhenti di sini. Nah, Edo dan Benny bermain pasir. Ini gundukan pasir ini ya. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir kasar. Nah, ini kalau diraba permukaannya kasar. Jadi permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Amati gambar berikut ini atau di bawah. Ini gambar buah durian, buah semangka, buah apel, dan buah nanas. Nah, anak-anak pasti sudah tahu semua dengan nama buah ini. Buahnya pun sudah pernah anak-anak meraba ya. Coba anak-anak yang pernah meraba kulit durian ini, rasanya bagaimana anak-anak? Halus atau kasar? Iya, kasar. Kalau semangka? Benar, semangka halus. Apel juga halus. Nanas, siapa yang pernah raba kulit nanas? Bagaimana permukaannya kalau diraba? Iya, kasar. Jadi anak-anak sudah ya bisa membedakan berbagai macam jenis benda yang permukaannya kasar dan halus. Oke. Nah, ini Ibu akan beri beberapa contoh benda juga yang permukaannya kasar dan halus nih. Benda yang permukaannya kasar, contohnya bola basket. Kalau anak-anak raba, bola basket itu permukaannya pasti kasar. Kemudian jalan raya. Jalan raya itu nampaknya halus kalau kita lihat. Tapi sebenarnya kalau kita raba dengan tangan, itu kasar. Kemudian kayu. Keset. Kalau kita mau masuk rumah atau keluar dari kamar mandi, keset dahulu kan? Nah, permukaan keset itu kalau kita pegang kasar. Begitu juga ban motor. Ban motor itu kasar. Kalau ban motor itu halus, nanti naik motor bisa jatuh kepleset ya nak ya. Pleset-pleset ke sana kemari, jatuh. Maka dibuat kasar ya. Kemudian benda yang permukaannya halus. Bola plastik itu halus. Kemudian lantai keramik, lantai di rumah anak-anak keramik kalau diraba halus ya. Daripada anak-anak di halaman
Terus raba tanah pasti kasar, lebih halus lantai. Kemudian meja belajar anak-anak kalau diraba pasti halus. Kemudian selimut, kalau anak-anak bobo tidur pakai selimut, anak-anak raba pasti halus selimutnya. Kalau selimutnya kasar, wah bayangkan kulit anak-anak pasti sudah luka semua memakai selimut yang kasar. Tidur tidak nyaman, bangun tidur pedih semua kulitnya. Kenapa? Selimutnya kasar. Nah, maka selimut itu permukaannya dibuat halus. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa tidur dengan nyaman memakai selimut. Nah, kemudian balon. Nah, anak-anak yang pernah pegang balon, raba balon, balon itu halus. Ya, anak-anak paham ya? Beda-beda benda yang permukaannya halus dan kasar. Coba anak-anak yang di rumah ada cermin. Mamanya kalau mau pergi, anak-anak juga bercermin dulu. Sudah rapi belum aku? Coba anak-anak, permukaan cermin itu diraba. Pasti halus, tidak kasar ya. Ya, nanti dicoba. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang pengurangan. Oke, Siti memisahkan buku yang akan disumbangkan. Oh, buku Siti ini sudah banyak sekali dan sudah tidak dipakai. Maka akan disumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, Siti sudah menghitung. Nah, semua buku ini sama Siti sudah dihitung. Jumlahnya ada 43. Lalu, Siti ingin menyumbangkan 21 buah buku. Ada berapa buku Siti yang tersisa? Nah, buku semuanya 43. Disumbangkan kepada orang lain 21. Sisanya berapa ya? Di sini buku Siti yang tersisa ada 20 buah buku. Kok bisa ya, dari mana? Bagaimana cara menghitungnya ya? Kok cepat sekali sudah ketemu? Mari kita pelajari caranya. Nih ada caranya ya sayang ya. Kita sama-sama. Nih tadi pernyataan tadi yang Siti dapat ditulis seperti ini. 43 dikurang 21 sama dengan titik-titik. Cara nulis soalnya seperti ini. Ini namanya cara mendatar atau ke samping. Selain dengan cara mendatar atau ke samping, dapat juga ditulis seperti ini anak-anak dengan cara bersusun ke bawah. 43 dikurang 21. Nah, menulisnya harus lurus. Satuan lurus dengan satuan. Puluhan lurus dengan puluhan. Oke? Ya, nah ini contohnya. Tadi, nah buku tadi bisa digambarkan dengan gambar, bisa diganti dengan gambar benda, bulat-bulat seperti ini. 43, nah yang 40 tadi di kelompok puluhan, 40-nya nih. Satu baris ini 10, 1, 2, 3, 4. 10, 20, 30, 40. Kemudian lebihnya di sini. 3 ya, tiganya satuannya di sini. Ini yang tahap pertama kurangkan satuan. Nih, 43. Ini 40, ini tulis 4, dia 40. Terus ini 3 ditulis 43. Nah, yang 43 tadi dikurang 21 nih, 21. Disilang ini tandanya dikurang. Nih 1 dikurang 20 ya, 10, 20 dikurang. Ini juga disilang. Nih, satuannya disilang 1 nih. Tahap pertama kurangkan satuannya. Nih, 43 dikurang 21. Satuannya mana? Satuan itu angka yang ditulis di belakang ini. Nah, 3 dan 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kita tulis di sini 2. 2-nya kita tulis dengan lurus dengan satuan karena yang kita hitung bagian satuannya. Kemudian tahap kedua, 43 dikurang 21. Nah, tadi kan satuannya sudah kita hitung, hasilnya 2. Sekarang kita menghitung puluhannya. Puluhannya tadi 4 dan 2.
4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu 2 ini kita tulis di bawah puluhan. Jadi hasilnya nih 43 dikurang 21 sama dengan 22. Paham ya? Oke, Ibu akan beri nih tahap pertama, ini tahap kedua. Berikutnya akan Ibu bahas tentang contoh yang kedua, pengurangan yang kedua nih. Dayu membeli bunga mawar sebanyak 64. Ya, 64 tangkai dia beli bunga mawarnya. Dayu memberikan 34 tangkai bunga mawar kepada temannya. Bunga mawar Dayu sekarang berjumlah titik-titik buah. Nah, ini yang dibeli 64. Ini satu kelompok ini isinya 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 terus ini satuannya 1, 2, 3, 4, 64. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. 64, ini 64. Kalau diberikan kepada orang lain, itu berarti berkurang, tandanya kurang. Diberikan kepada orang lain 34, kita tulis di sini. Lalu 64 dikurang 34 sama dengan 30. Ini dengan cara mendatar. Bisa 4 dikurang 4, 0. Kita tulis di belakang karena yang dihitung bagian satuan belakangnya. Kemudian 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kita tulis di depan karena yang dihitung bagian depan puluhannya. Bisa juga dengan cara bersusun. 64 ini kita tulis di atas 64. Dikurang berapa? Dikurang 34. Lalu hasilnya 4 dikurang 4, 0. Terus 6 dikurang 3, 3. Jadi 30. Seperti itu ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa latihan dari buku tematik. Oke, kita lanjut. Berikutnya, nah amati gambar ini anak-anak. Lihat badan para pemain pada gambar di atas. Nah, ini ada yang meliuk. Nah, meliuk ke sini, ke kanan. Ini badannya meliuk ke kanan. Yang ini badannya meliuk ke kiri. Ini, lihat. Meliuk ke kanan dan ke kiri mengejar bola. Nah, gerak meliuk dan menekuk bertujuan untuk melenturkan tubuh. Nah, supaya tubuh anak-anak bisa lentur, anak-anak harus berlatih meliukkan badan juga menekuk. Gerak meliuk ke kanan, meliuk ke kiri, dan menekuk. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Gerak meliuk dan menekuk. Oke, nah yang pertama, gerak meliukkan badan ke kanan dan ke kiri, ya. Nah, ketika anak-anak mau meliukkan badan ke kanan dan ke kiri, sikap awalnya adalah badan berdiri tegak. Pertama, badan berdiri tegak. Lalu, tentu pandangan mata lurus ke depan. Nggak boleh nengok pandangannya ke samping kanan kiri, apalagi ke belakang. Jadi, pandangannya harus lurus ke depan. Nah, ini lihat. Gerakan pertama nih, sikap awal. Gerakan pertama tuh sikap awal. Nah, badan berdiri tegak, pandangan mata lurus ke depan. Lalu gerakan kedua nih, liukkan ke kiri. Tangannya ini boleh di depan perut, boleh juga diletak di pinggang. Tangannya ini yang kiri, boleh di perut, boleh juga di pinggang. Lalu liukkan badan ke kiri. Hitungan ketiga, posisi tegak lagi. Hitungan keempat, liukkan badan ke kanan. Nah, ini gerak meliuk. Gerak meliuk. Posisi awal atau sikap awal ada badan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Nah, ini gerak meliuk ya. Kemudian sekarang nomor 2, gerak menekuk, yaitu menekuk lutut. Nah, seperti ini. Gerakan pertama, tangannya ke bawah ya, lurus. Terus gerakan kedua, tangan melurus ke depan, ditekuk. Kembali ke posisi semula, lalu badan tegak.
seperti ini. Contoh gerak menekuk dan gerak meliuk ke kanan ke kiri. Ini contoh gambarnya ya. Jadi kalau diberi gambar seperti gerakan nomor 2, anak pada gambar sedang melakukan gerak meliuk ke titik-titik, ke kanan atau ke kiri. Coba anak-anak. Iya benar, meliuk badan ke kiri. Kenapa nih tangan yang sebelah kiri agak bahunya dimiringkan ke kiri? Berarti anak ini meliukkan badan ke kiri. Kalau yang nomor 4, gambar anak ini meliukkan badan ke arah kanan. Sedang anak ini adalah posisi anak ini sedang menekuk lutut. Oke anak-anak paham? Oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak, PJJ pada hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti dengan baik. Lalu Bu Hermin nanti akan memberikan tugas-tugas. Anak-anak kerjakan tugas itu dengan baik sesuai dengan isi dalam video pembelajaran tadi. Bisa juga dilihat di buku tematiknya. Oke? Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga sukses. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke, mari kita akhiri. Kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa hafalan, doa Salam Maria, biar anak-anak hafal ya. Kita siapkan hati untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, selamat siang.